Dalam tradisi keislaman, khususnya dalam tasawuf, orang yang mencapai maqam marifat atau pengenalan hakiki kepada Allah, diyakini memiliki hati yang sangat bersih, tajam mata batinnya, serta dekat dengan Allah. Maka dari itu banyak orang yang bertanya, benarkah orang yang memiliki maqam marifat mampu mengetahui kapan ajal mereka tiba? Sebagian kisah ulama atau wali Allah menyebutkan bahwa mereka bisa mengetahui tanda-tanda menjelang wafatnya sendiri. Bahkan ada yang mengabarkan hari atau waktunya sebelum benar-benar berpulang. Namun, perlu dipahami beberapa hal penting. Hakikat ajal hanya Allah yang tahu pasti. Dalam Al-Quran, Surat Al-Luqman ayat 34, ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok, termasuk kapan dan di mana ia akan mati. Jadi pengetahuan mutlak soal ajal hanyalah milik Allah. Wali Allah bisa diberi firasat. Sebagian hamba saleh mungkin diberi firasat atau ilham tentang dekatnya kematian mereka. Contohnya ada kisah para wali yang menyiapkan kain kafan sendiri, berpamitan kepada murid-murid, atau berwasiat seolah mereka tahu waktunya sudah dekat. Ini bukan karena mereka menghitung ajal, melainkan karena Allah bukakan sedikit tabir gaib kepada mereka. Ilham berbeda dengan kepastian. Yang mereka rasakan hanyalah tanda-tanda atau rasa di hati, bukan hitungan matematis yang pasti. Jadi benar bila dikatakan orang marifat bisa merasakan tanda ajalnya mendekat, tetapi tetap salah bila meyakini mereka bisa menentukan atau menghitung secara pasti kapan meninggal. Hikmah bagi umat, kisah-kisah itu lebih dimaksudkan agar kita mengambil pelajaran tentang kesiapan menghadapi kematian, bukan untuk meyakini bahwa manusia bisa menentukan ajalnya sendiri. Jadi, bisa disimpulkan, orang makrifat tidak bisa menghitung secara pasti kapan ia meninggal, tetapi mungkin bisa merasakan atau diberi firasat oleh Allah tentang dekatnya ajal. Orang yang mengenal ilmu makrifat, juga dikenal sebagai arif, adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengalaman spiritual dan hati, bukan hanya secara teori. Ciri-cirinya meliputi akhlak mulia, perasaan dekat dan selalu diawasi Allah atau murakabah, cinta yang tulus kepadanya, dan hidup yang dipenuhi amalan baik serta rasa optimis. Mereka cenderung merdeka secara lahir dan batin, serta mampu menerima ketentuan Allah dengan ikhlas dan reda. Ciri-ciri orang makrifat, akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur dan terpuji. Murakabah, selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi dan merasa diawasi olehnya. Dekat dengan Allah, merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga merupakan tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Muhasabah, suka mengoreksi diri dan senantiasa memperbaiki diri dalam ibadah dan perilaku. Mengejar amalan karena Allah, semua amalan dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk tujuan duniawi. Menerima nasihat, hatinya cepat menerima dan meresapi nasihat yang baik. Optimis dan progresif, menjadi pribadi yang optimis, aktif, dan terus berkembang dalam hidupnya. Merdeka lahir batin, bebas dari keterikatan duniawi dan mampu mengendalikan keinginan nafsu. Transformasi diri, mengalami perubahan yang signifikan dalam hidupnya menjadi lebih baik. Menerima ketentuan Allah, memiliki ketenangan hati dan mampu menerima ketetapan Allah dengan ikhlas, tidak berburuk sangka. Sumber pengetahuan makrifat. Makrifat dicapai bukan hanya melalui akal, tetapi juga melalui hati yang didukung oleh ilmu dan pengalaman spiritual. Perjalanan ini melibatkan pemahaman tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya, baik alam semesta maupun diri manusia itu sendiri. Pentingnya dalam kehidupan. Orang yang mengenal makrifat akan memiliki ketenangan hati dan kebahagiaan hidup karena hubungannya yang mendalam dengan Allah. Selain itu, mereka tidak akan mudah terbuai oleh kesenangan dunia yang fana, karena akan senantiasa mengingat Allah dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Secara umum, makrifat adalah perjalanan rohani seseorang dalam mengenal Tuhan lebih mendalam menggunakan hati.
Dalam Islam, makrifatullah merupakan sesuatu yang sentral. Pasalnya, buah hasil dari marifatullah yaitu kecerdasan rohaniyah. Lebih lanjut, fahami arti apa yang dimaksud dengan makrifat kepada Allah, ciri-ciri orang makrifat, hingga cara untuk menggapai makrifatullah berikut ini. Arti makrifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi makrifat merupakan pengetahuan yang berkaitan tentang tingkat penyerahan diri kepada Tuhan hingga sampai ke tingkat yang paling kuat. Dikutip dari buku agama dan bayang-bayang etis Syekh Yusuf Al-Makassari oleh Mustari Mustafa, yang dimaksud makrifat adalah level paling tinggi atau dalam dari pengetahuan batin. Tidak hanya sekedar spiritual sesaat, makrifat juga merujuk pada sesuatu tentang keselarasan dengan Tuhan serta kebenaran. Dalam Islam, makrifat bisa disebut sebagai ilmu dalam mengenal Allah lebih jauh dengan sepenuh hati. Ahli makrifat adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyaksikan sifat, zat, dan perbuatannya. Apakah setiap orang bisa mencapai makrifat? Makrifat hanya bisa dicapai oleh hanya sedikit orang. Dalam hal ini, makrifat termasuk tingkatan para nabi, rasul, waliullah, serta para bijak. Macam-macam makrifat. Makrifat itu ada berapa? Makrifat Allah ada dua macam, yakni makrifat bersifat umum dan bersifat khusus. Pertama, makrifat umum. Makrifat umum yaitu sesuatu yang wajib dimiliki mukallaf, yaitu dengan mengakui keberadaan Allah dari segala sesuatu yang tak sesuai dengannya, dan mengakui segala sifat yang telah ditetapkannya. Kedua, makrifat khusus. Makrifat khusus merupakan kondisi menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengetahui hakikat wujud Allah kecuali Allah sendiri. Dalam hal ini, puncak pengetahuan seseorang akan sampai pada suatu kesadaran kalau akan sangat mustahil untuk mencapai makrifat yang hakiki. Ciri-ciri orang makrifat. Dalam e-book Rahasia Hidup Makrifat, Selalu Bersama Allah karya Kiai Haji Muhammad Sholihin, disebutkan bahwa berikut merupakan ciri-ciri orang berilmu makrifat. Punya akhlak yang baik, mampu merasakan pengiring yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap manusia, menjadi orang yang merdeka baik lahir maupun batinnya, mengalami perubahan yang dahsyat dalam hidupnya, menjadi hamba yang senantiasa untuk optimis, aktif, dan progresif. Cara mencapai makrifat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya telah membimbing manusia untuk mengenalnya dengan berbagai metode. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai makrifat. Pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai makrifat, kita perlu memohon kepada Allah agar berkenan menjadikan kita untuk mengenalnya dengan lebih dalam dan sebenar-benarnya, sebagaimana dalam pencarian Nabi Ibrahim yang menemukan makrifat tertinggi kepadanya. Buah hamba yang bisa mencapai makrifat tertinggi, yaitu pelaksanaan syariat dalam bentuk tarekat hidup, yang menjadikannya disebut sebagai kekasih Allah. Kedua, gemar dan gigih mencari ilmu. Dalam upaya untuk mengenal Allah lebih, kita perlu gemar mencari ilmu dan membutuhkan ilmu untuk diamalkan. Mulaikan untuk mencari tahu dan mempelajari sesuatu apa yang dilarang, dibenci Allah dan apa yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan hambanya untuk menanyakan dan belajar sesuatu dari ahlinya. Oleh sebab itu, mencari ilmu dari membaca, mendengarkan, atau lainnya menjadi proses dalam mencapai makrifat. Ketiga, jangan sombong dan jangan berbohong. Bentuk dari kesombongan di sini yaitu ketika meremehkan orang lain dan menolak akan kebenaran. Berhati-hatilah apabila kita sudah merasa paling benar, lebih baik, hingga akhirnya enggan untuk mendengarkan nasihat. Janganlah bohong atas kebenaran. Pasalnya banyak manusia yang sering berbohong sudah melakukan suatu kebenaran hanya untuk menutupi rasa malu. Kedua, sifat serta sikap tersebut merupakan awal dari kesengsaraan batin, di mana orang di dalamnya akan gagal dalam menempuh jalan menuju makrifatullah. Keempat, amalkan setiap ilmu yang sudah didapatkan. Metode dalam mendapatkan makrifat yaitu dengan mengamalkan setiap ilmu yang sudah diperoleh. Jika kita mengetahui ilmu yang benar, maka hal tersebut perlu segera untuk diamalkan. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam keseharian kita, dan buatlah ketika kita membacanya, kita seorang akrab dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.